Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Trichaninala dengan NIM 2612054. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya tentang pengaruh konflik peran terhadap kinerja wanita karir pada Bank PT BPR Asia Sejahtera Tanjung Pinang. Dimulai dari latar belakang. Berdasarkan pasal angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang disebut sebagai tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun masyarakat. Setiap bisnis atau perusahaan sering menghadapi masalah bekerja menjadi karyawan. Masalah mendasarnya yaitu bagaimana sebenarnya meningkatkan kinerja karyawan. Si pemimpin perusahaan selalu berusaha untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan mencapai hasil yang baik dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Di sisi lain, suatu dampak yang muncul dari peningkatan kualitas kinerja karyawan adalah munculnya konflik peran. Dampak dari konflik peran yang dialami yaitu oleh para wanita yang bekerja. Kalau si para wanita ini berdampak bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi akan juga berdampak terhadap keluarga maupun pekerjaannya. Dampak-dampak yang akan dialaminya yaitu dalam pekerjaannya itu dapat kepuasan kerjanya menjadi menurun, munculnya stres kerja sehingga berpengaruh terhadap kinerja karyawannya. Fenomena yang terjadi di perbankan, salah satunya di Bank PT BPR Asia Sejahtera Tanjung Pinang, adalah jam kerja yang berlebih. Jam kerja yang berlebih itu misalnya tambahan waktu dari jam seharusnya ia pulang jam 5 tetapi ditambah menjadi pulangnya sedikit malam ditambah karena ada tugas. Seringkali terjadi di pegawai bank ya, karena jam kerja yang overtime atau melebihi waktu kerja yang berlaku. Adapun beban kerja yang diberikan perusahaan kepada karyawan mengharuskan menyelesaikan pekerjaan seperti mencetak laporan harian dan harus diselesaikan pada saat itu juga. Karena laporan tersebut merupakan perintah kepala unit yang harus segera dikirimkan ke pusat. Berdasarkan landasan teori dan fenomena di atas, mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian tentang pengaruh konflik peran terhadap kinerja wanita karir pada Bank PT BPR Asia Sejahtera Tanjung Pinang. Di sini ada rumusan masalah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh konflik peran wanita karir terhadap kinerja karyawan wanita pada Bank PT BPR Asia Sejahtera Tanjung Pinang. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konflik peran terhadap kinerja wanita karir pada Bank PT BPR Asia Sejahtera Tanjung Pinang. Manfaat penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi mengenai adanya konflik peran ganda yang mempengaruhi kinerja karyawan. Selanjutnya ada landasan teori. Salah satu landasan teorinya yaitu konflik peran ganda. Konflik peran ganda adalah salah satu dari bentuk interrole konflik, yaitu ketidakseimbangan peran antara pekerjaan dan keluarga. Menurut ahli Greenhouse dan Bedell tahun 1985. Front mendefinisikan konflik peran ganda work-family conflict, konflik yang terjadi pada karyawan di mana di satu sisi pekerjaan harus melakukan pekerjaan kantor dan sisi lain harus memperhatikan keluarganya secara utuh, sehingga sulit untuk membedakan antara pekerjaan mengganggu keluarga dan keluarga mengganggu pekerjaan. Konflik peran ganda merupakan sebuah bentuk konflik peran yang tumpang tindih di mana tekanan dari peran antara pekerjaan dan keluarga satu sama lain yang bertentangan. Di sini ada indikator peran ganda. Indikator konflik pekerjaan keluarga From Rosell and Cooper dalam artikel Dinul tahun 2017
Yang pertama, tekanan sebagai orang tua. Lalu tekanan perkawinan. Tekanan perkawinan ini merupakan beban sebagai istri di dalam keluarga, maka bebannya biasa berupa mengurus rumah tangga karena suami tidak bisa membantu. Lalu kurangnya keterlibatan sebagai istri, lalu kurangnya keterlibatan sebagai orang tua. Kurangnya keterlibatan sebagai orang tua mengukur tingkat seseorang dalam memihak perannya sebagai orang tua. Lalu campur tangan pekerjaan. Campur tangan pekerjaan menilai derajat di mana pekerjaan mencampuri atau masuk ke kehidupan keluarga. Lalu apa itu kinerja? Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, taat peraturan, dan sesuai dengan moral atau etika. Konflik peran ganda ini dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam suatu perusahaan. Rendahnya tingkat kinerja yang berhubungan dengan hasil kerja pegawai tersebut pada suatu peran bisa dialami bila seseorang seringkali gagal memenuhi peran itu, karena dengan pegawai yang pekerjaannya tidak mengganggu kehidupan keluarganya. Selanjutnya ini adalah kerangka pemikiran. Apa itu kerangka pemikiran? Menurut Skaran dan Bogi tahun 2017, kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Lalu, penelitian ini dilakukan untuk meneliti apakah ada hubungan positif dan signifikan antara variabel konflik peran dengan kinerja karyawan pada Bank PT BPR Asia Sejahtera. Ini variabel X-nya yaitu konflik peran ganda dan variabel Y-nya yaitu kinerja karyawan. Nah, di sini ada metode penelitian, jenis penelitiannya yaitu termasuk jenis penelitian kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan atau scoring. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode kuantitatif ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Menurut Sugiono tahun 2016. Tujuannya untuk menilai hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian dilakukan di Bank PT BPR Asia Sejahtera Tanjung Pinang. Jenis datanya yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu responden. Dari responden mengenai pengaruh konflik peran terhadap kinerja wanita karir di Bank PT BPR Asia Sejahtera. Lalu data sekundernya dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal penelitian, buku-buku, internet, dan lain-lain. Lalu ada teknik pengolahan data. Teknik pengolahan datanya ada editing. Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul. Tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Selanjutnya ada coding. Coding adalah pemberian kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Lalu ada pemberian skor atau nilai. Dalam pemberian skor digunakan skala Likert yang merupakan salah satu cara untuk menentukan skor. Lalu ada tabulasi. Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Selanjutnya ada teknik analisis data ya. Teknik analisis data ada uji kualitas data. Di uji kualitas data ada di dalamnya ada uji validitas. Apa itu uji validitas? Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Penghitungan uji validitas, penelitian ini menggunakan metode item dengan korelasi Pearson, yaitu dengan cara mengkorelasikan skor item dengan skor total item. Apabila nilai signifikan menunjukkan angka kurang dari 0,05, maka item pernyataan tersebut dapat dikatakan valid. Tetapi jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka item pernyataan dinyatakan tidak valid. Lalu selanjutnya di dalam uji kualitas data ada uji realitas. Menurut Pietno tahun 2014,
reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuesioner. Cara menghitung reliabilitas Cronbach alpha dalam Priatno tahun 2014. Jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel dapat dipercaya. Lalu ada di dalam teknik analisis data ada juga uji asumsi klasik. Di dalam uji asumsi klasik ada uji heteroskedastisitas. Menurut Sujawerni, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji terjadinya variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Berdasarkan pada uji Glaser, apabila nilai signifikan menunjukkan angka lebih dari 0,05, maka tidak ditemukan adanya masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Selanjutnya ada di dalam uji asumsi klasik ada uji normalitas. Uji normalitas yang digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual yang dihasilkan terdistribusi secara normal, sehingga data dari hasil penelitian dapat dikatakan mewakili seluruh populasi yang ada. Terdapat dua cara untuk mengetahui apakah data berhasil terdistribusikan secara merata atau tidak. Yang pertama, analisis grafik dan analisis statistik. Lalu ada uji regresi linear sederhana. Uji regresi linear sederhana yaitu rumusnya Y sama dengan A plus BX. Menurut Priatno, regresi sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen yang digunakan untuk memprediksi atau meramalkan suatu nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Adapun persamaan regresi linear sederhana dalam penelitian ini adalah keterangan Y-nya sama dengan kinerja, A-nya sama dengan konstanta dalam kurung nilai Y apabila X sama dengan 0. B sama dengan koefisien regresi, sedangkan X sama dengan konflik peran ganda. Lalu di uji hipotesis ada uji t-test. Ada pun tahap-tahap dalam melakukan uji T ini. 1. Menentukan hipotesis. HA secara parsial konflik peran ganda tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT BPR Asia Sejahtera. Sedangkan H1 secara parsial konflik peran ganda berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT BPR Asia Sejahtera. Yang kedua, menentukan tingkat signifikan. Tingkat signifikan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,05. A sama dengan 5%. Yang ketiga, menentukan nilai T hitung. T hitung dapat dilihat pada tabel koefisien pada hasil regresi linear sederhana. Yang keempat, menentukan T tabel. Distribusi T dicari pada A sama dengan 5%, titik koma 2 sama dengan 0,025, uji dua sisi dengan derajat kebebasan dalam kurung DF dalam kurung N strip K strip 1. N adalah jumlah sampel atau pengukuran dan K adalah jumlah variabel independen. Yang kelima, kriteria pengujian nilai T hitung dan T tabel. Bila nilai T hit kurang T tab, maka HA diterima, H1 ditolak. Bila nilai T hitung lebih dari T tabel, maka HA ditolak, H1 diterima. Lalu yang terakhir, kesimpulan hasil uji signifikan. Lalu yang terakhir, uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi dalam kurung R pangkat 2 adalah alat ukur yang digunakan untuk menghitung seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Analisis koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen konflik peran ganda secara bersama-sama memiliki dampak terhadap variabel dependen kinerja karyawan yang dinyatakan dalam presentase. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen yaitu berdasarkan nilai R square. Square adalah R square yang telah disesuaikan.
ini juga menunjukkan sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sekian dari pemaparan penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.